Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita melanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang pekan lalu kita pembahasan tentang hadis an-nuzul, ya, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail fayaqul man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir, kemudian Allah berkata, siapakah yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya, siapa yang memohon kepadaku akan aku kabulkan permohonannya, dan siapa yang beristighfar, mohon ampun, akan aku ampuni dosa-dosanya. Ya, hadis ini sebagaimana sudah kita jelaskan, hadis termasuk hadis mutawatir, ya, sehingga secara umum semua orang mensahihkan hadis ini kecuali sebagian Mu'tazilah yang berusaha mungkin mendhaifkan hadis ini atau menyatakan hadis ini adalah hadis ahad, tapi yang benar hadis mutawatir, dan secara umum para ulama sepakat bahwasanya hadisnya sahih. Cuma nanti ada sebagian mu'attil atau mu'attilah, para penolak sifat yang berusaha mentakwil hadis ini karena menurut mereka tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita akan menjelaskan bagaimana sifat nuzul menurut Ahlus Sunnah dan bagaimana sifat nuzul menurut mu'attilah, ya. Adapun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Allah turun ke langit dunia, ya. Allah turun ke langit dunia, ya, dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kaifiyah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak tahu kaifiyah tersebut. Namun, ya, kita tidak tahu, ya, kaifiyah tersebut, bagaimananya. Tersebut. Kenapa? Sering saya sampaikan bahwasanya karena kaidah, ya, kaidah menyatakan al-kalam fi kaifiyatus sifat far'un 'anil kalam fi zat, ya, kaifiyatuz zat, ya. Jadi pembahasan tentang bagi kaifiyat sifat adalah cabang dari pembahasan tentang kaifiyat zat. Jika zatnya kita tidak tahu, maka lebih utama kita tidak tahu bagaimana sifatnya, ya. Jika kaifiyat zat kita tidak tahu, maka kaifiyat sifat lebih utama untuk tidak diketahui. Lebih utama, mimbabi aula, lebih utama untuk tidak diketahui
Ya. Oleh karenanya, kalau kita mau logikakan, untuk mengetahui bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, untuk mengetahui bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, maka harus tahu bagaimana zat Allah. Bagaimana zat Allah. Terus harus tahu juga bagaimana hakikat langit. Langit ya. Sebagaimana juga ya kondisi langit jika Allah turun padanya. Ini semua hal yang tidak mungkin kita bisa ketahui. Allah bagaimana enggak bakalan kita tahu. Bagaimana hakikat langit ya. Bagaimana Allah ketika turun ke langit tidak ada yang bakalan bisa mengetahui. Oleh karenanya bagaimananya adalah hal yang enggak mungkin kita ketahui ya. Datang diriwayatkan dari sebagian salaf mereka mengatakan an-nuzulu ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib. Turun kita ngerti secara bahasa Arab, ngertinya apa turun ya. Tetapi bagaimananya tidak ada yang kita ketahui, majhul. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepadanya wajib. Sudah saya sampaikan nukilan dari Abu Isa At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, dia menukil dari Ishaq bin Rahawayh, kemudian juga Sufyan bin Uyainah, dari Imam Malik, dari para ulama, di mana mereka mengatakan tentang hadis-hadis sifat, di antaranya hadis nuzul, amirruha bila kaif, yaitu imani, tetapkan dan jangan bertanya bagaimananya. Ya. Wala yutawaham, yu'manu biha wala yutawaham, yaitu diimani dan jangan diwahamkan, dipikir-pikirkan bagaimana enggak mungkin, karena mustahil kita bisa mengetahui. Syarat pertama Anda mengetahui bagaimana Allah turun, harus tahu Allah bagaimana. Kalau enggak tahu enggak bakalan bisa tahu. Sekarang kita tahu bahwasanya nuzul bermacam-macam ya. Nuzul ya bermacam-macam. Tergantung dinisbahkan kepada siapa. Dinisbahkan kepada apa ya? Contoh ya, turunnya ya manusia dari mimbar ke lantai. Saya bisa gambarkan, saya tahu manusia sifatnya kayak apa, saya tahu mimbar kayak apa, saya tahu lantai kayak apa. Jadi kira-kira turunnya manusia saya bisa tahu. Ini bisa kita tahu. Ketahuan caranya manusia turun dari mimbar ke lantai, ketahuan. Ya tinggal karena kita tahu manusia apa, bagaimana saat mimbar kita tahu mobilnya. Kalau mimbar berubah lagi, kita bingung lagi caranya, tidak sama. Mimbarnya begini, modelnya beda, cara turunnya beda. Mimbarnya begitu, cara turunnya beda. Ini saya ingin sampaikan masalah langit, karena mau tahu Allah bagaimana turun ke langit, harus tahu juga bagaimana langit ya. Bagaimana langit. Manusia turun dari mimbar juga, apakah mimbar ketika dipijak bergerak, berubah, mendatar, berubah, membuat perubahan cara turun. Oleh karenanya kalau turunnya manusia dari mimbar ke lantai, kira-kira kita bisa tahu ya. Karena kita tahu manusia tahu, mimbar bagaimana tahu, lantai juga tahu. Kemudian contohnya, beda lagi turunnya hujan ke bumi. Ya, kita tahu kira-kira air gimana bentuknya. Turun, kemudian butir-butiran, kemudian jatuh ke bawah. Ya, kita lihat, kita tahu bumi kayak apa, kemudian jatuhnya bagaimana, kita tahu. Nanti beda lagi, misalnya kita mengatakan turunnya suhu udara, ya, suhu panas tubuh. Kita tahu lagi, ini bukan lain lagi, ini gambarannya turun beda lagi, ya, turun beda lagi, ya. Ini semua disebut dengan turun, secara bahasa Arab, bahasa Indonesia disebut dengan turun. Tadinya suhunya 41 derajat jadi 36 misalnya. Turun suhunya, turunnya ya turun gimana, ya. Bukan seperti turunnya manusia, bukan seperti turunnya hujan ke bumi, ya. Nah,
merupakan kesalahan fatal tatkala seorang mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kesalahan fatal ya. Kita saja tentang cara naik dan turun sebagian makhluk kita tidak paham. Ya. Sebagian makhluk kita tidak tahu cara naik dan turunnya. Apalagi Allah. Bahkan sulit kita logikakan. Apalagi Allah. Contoh ruh. Ruh ini dia ada berbagai macam kondisi ruh. Ya, contoh ruh ini. Contoh ruh ketika tidur. Kemudian ketika meninggal. Kemudian ketika di barzakh. Contoh ketika tidur, ruh ini ya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ya fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi ruh ketika tidur, ruh dalam jasad tapi dia keluar, kemudian dia entah berkelana kemana ya. Kalau Allah kembalikan dia akan kembali. Tapi kalau Allah pegang dia akan meninggal. Ya. Sementara ketika ruh keluar dari jasad entah kemana, dalam kondisi masih ada hubungan dengan jasad. Bagaimananya ruh tersebut ketika tidur tidak ada yang tahu. Bagaimana dia bergerak, bagaimana dia kembali. Ya. Demikian juga kita tahu dalam hadis disebutkan dari riwayat Ahmad dari siang panjang ketika ruh meninggal, dicabut kemudian dibawa oleh malaikat sampai naik ke langit dalam waktu yang singkat, kemudian dikembalikan. Dan itu semua dalam waktu yang singkat. Pergerakan ruh naik turun dalam waktu yang sangat singkat, yang sulit kita bayangkan ya. Kalau manusia mau naik sampai ke langit, tembus langit ya butuh berapa lama ya. Ruh dengan begitu cepat naik kemudian Allah turunkan kembali kepada jasadnya. Yang lebih aneh lagi ketika di barzakh ya. Di barzakh ada sebagian hadis tentang ruh para syuhada. Ya, berjalan-jalan di surga. Terbang di surga ya. Kata para ulama ruh tersebut masih berkaitan dengan jasadnya ya. Tapi ruhnya berjalan-jalan di surga ya. Bagaimana kaitannya dengan dia di jasad sementara dia bisa ada di surga? Wallahu alam, kita enggak tahu. Naik turunnya seperti apa kita tidak tahu. Ini suatu hal yang di luar dari logika kita. Jadi mau saya banyak hal yang kita tidak tahu hakikatnya ya. Kemudian kita mau kiaskan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat-sangat tidak bisa kita kiaskan. Antara makhluk dengan makhluk saya terkadang sangat beda jauh, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti ini ruh syuhada, bagaimana dia di barzakh tetapi kemudian ruhnya berjalan-jalan di surga. Bagaimana kaitannya dengan kondisinya di barzakh, di kuburan, kemudian dengan di surga. Ini suatu hal yang sulit untuk kita pikirkan dengan logika kita ya. Apalagi kita bicara tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala di antara perbedaan mendasar ya antara Allah dengan makhluk ya. Bosnya makhluk memerlukan tempat. Makhluk memerlukan tempat. Ya, makhluk memerlukan tempat sehingga kalau dikatakan dia berpindah, dia satu tempat pindah ke tempat lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan tempat. Sebelum Allah sudah ada, sebelum Allah menciptakan tempat. Jadi Allah tidak butuh tempat. Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Kemudian mau dibayangkan bahwasanya namanya berpindah satu tempat, kemudian tempat tersebut kosong pindah ke tempat yang lain. Itu kalau makhluk. Kalau Allah enggak bisa. Allah tidak butuh tempat aslan. Asalnya Allah tidak butuh tempat. Ya.
Oleh karenanya mau melogikakan Allah dengan makhluk nggak boleh. Ya, karena kalau makhluk kita nggak bisa bayangkan atau zat kecuali dia sudah di suatu tempat baru ada barang benda tersebut. Adapun Allah sudah ada sebelum ada tempat. Dengan demikian tidak bisa kita menganalogikan Allah dengan makhluk. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah mudah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ya dengan cara Allah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para sahabat ketika mendengar hadis-hadis seperti ini, pada hadis mutawatir, artinya Nabi sering berulang-ulang menyampaikan. Tidak ada yang bertanya, ya Rasulullah gimana cara turunnya? Ya Rasulullah, maksud anda yang turun adalah rahmatnya atau bagaimana ya Rasulullah? Tidak ada, semuanya mendengar dan semuanya beriman. Ya. Sama ketika kaifastawa Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Tidak ada sahabat yang tanya istiwa bagaimana ya Rasulullah? Allah maksudnya bagaimana? Ya. Tidak ada. Oh itu seperti makhluk. Tidak ada. Mereka beriman dan mereka menyerahkan bagaimananya kepada Allah dan mereka pahami maknanya ya. Karena konsekuensi dari Allah turun ke langit dunia, seorang semangat untuk beribadah karena Allah sedang mencari hambanya. Ya, semangat untuk beribadah karena tahu Allah sedang turun ke langit dunia. Adapun bagaimananya mereka tidak pernah bertanya-tanya ya. Taib. Ini gambaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya ketika sudah saya sampaikan pada pertemuan lalu, ketika Ishaq bin Rahuya atau Rahawai dipanggil oleh amir, seorang amir, dipertemukan dengan seorang mubtadi' yang bernama Ibrahim bin Abi Saleh. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya, dalam Asma' wa Sifat. Kemudian akhirnya sang amir bertanya tentang hadis-hadis nuzul ya, maka Ishaq bin Rahawai pun menyampaikan tentang hadis-hadis nuzul. Akhirnya ahlul bidah ini Ibrahim bin Abi Saleh mengatakan, kafartu bi rabbin yanzilu min sama'in ila sama'. Aku kafir kepada Rabb yang turun dari langit satu ke langit yang lainnya. A'udzubillah, dia bilang a'udzubillah. Dia mendengar hadis-hadis tentang nuzul, dia bilang aku kafir kepada Rabb yang seperti ini, yang turun dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, dari satu langit ke langit lainnya. Maka kemudian dibantah oleh Ishaq bin Rahway, dia berkata, amantu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Aku beriman kepada Allah yang melakukan apa yang dia kehendaki. Aku beriman kepada Allah, kepada Rabb yang melakukan apa yang dia kehendaki. Ya, mau naik, mau turun terserah Allah Subhanahu wa taala, fa'alu lima yurid. Tapi bagaimananya enggak ada yang bisa tahu, ya. Enggak ada yang tahu. Sudah, kita ini mudah, udah enggak usah bicara bagaimananya. Yang jelas Allah turun ke langit dunia, Allah mencari hamba-hambanya untuk yang beribadah di malam hari tersebut. Ini berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah ini kita akan bahas bagaimana takwil dari para Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat, terutama sifat nuzul ya. Adapun sifat nuzul maka ditakwil oleh para penolak sifat. Ya, kita bisa bagi pembahasan misalnya bagi dua, yaitu syubhat-syubhat mereka. Syubhat-syubhat akliyah ya. Mereka dengan dalil akal mereka menolak sifat nuzul, mereka takwil. Kemudian takwilan mereka ya. Di antaranya mereka mentakwil dengan rahmat ya, atau perintah, al-amr wal rahmah. Kemudian di antaranya mereka mentakwil dengan malaikat, yaitu turunnya rahmat. Turunnya rahmat atau perintah, ini turunnya malaikat. Dan di antaranya mereka mentakwil dengan bahwasanya nuzul seperti artinya turunnya pahala. Bukan Allah yang turun, tapi as-sawab, pahala. Kemudian di antaranya mereka berkata bahwasanya nuzul adalah perbuatan yang Allah ciptakan ya, yang Allah namakan dengan nuzul.
bukan perbuatan ya, tapi makhluk ya. Ini semuanya sepakat, semuanya ini sepakat ya. Ini Asy'ariyah, kemudian Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah, Maturidiyah semua sepakat. Semua sepakat yang turun bukan Allah. Ini semua sepakat yang turun bukan Allah. Nah, mereka punya beberapa syubhat ya. Di antaranya kata mereka turunnya Allah melazimkan jism, melazimkan Allah jism. Dan jism adalah sifat makhluk. Dan di antaranya kata mereka turunnya Allah melazimkan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan mereka berkata lagi, turunnya Allah melazimkan ya Allah senantiasa di bawah karena sepertiga malam berpindah-pindah. Dan selalu ada. Ini di antara hal-hal yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan sifat nuzul yang ditakwil oleh para penolak sifat ya, para penolak sifat. Secara umum ada pembahasan yang akan kita bahas. Pertama, syubhat-syubhat mereka. Yang kedua, takwilan-takwilan mereka ya. Tentunya ini semua syubhat-syubhat mereka ini dibangun atas mengkiaskan Allah dengan makhluk ya. Syubhat-syubhat mereka ini ya dibangun di atas mengkiaskan Allah dengan makhluk. Kalau kita membantah secara sederhana, bantah secara global, kita bilang ini semua tidak lazim syubhat ini. Karena ini kalau makhluk baru begitu. Adapun Allah Subhanahu wa taala yanzilu nuzulan yaliqu bijalalihi. Allah turun dengan cara turun yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu. Bagaimananya kita enggak ada yang tahu. Bagaimana kita enggak ada yang tahu. Semua yang yutawaham seperti kata Abu Isa Tirmizi, yu'manu biha wa la yutawaham. Diimani dan jangan dibayang-bayangkan. Kemudian amirruha bila kaif. Tetapkan saja kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tanpa ditanya bagaimananya ya. Tanpa ditanya bagaimananya ya. Baik. Pertama mereka mengatakan turunnya Allah melazimkan Allah jism dan jism adalah sifat makhluk ya. Mereka jism adalah sifat makhluk. Bantahan ya. Pertama ya. Tidak semua yang turun harus jism. Contoh sudah kita sebut tadi ya, turunnya derajat suhu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya
jika mereka menetapkan sebagian sifat, ya, jika turun melazimkan jisim, kata mereka, karena kita enggak bisa merenungkan ada yang turun kecuali berjisim. Kita bilang jika turun melazimkan, demikian juga sifat-sifat yang kalian tetapkan. Contohnya orang Asy'ariyah, mereka tetapkan sifat apa? 7. Ada iradah, ya. Ada iradah, kemudian ada kalam, ya, sifatul kalam, sifat sama al-basar, melihat, mendengar, ilmu. Kita bilang kita juga tidak tahu ada yang memiliki sifat mendengar, melihat, berilmu, iradah kecuali jism, ya, kecuali jism. Ya. Dia sifat-sifat yang kita tetapkan 7 sifat juga melazimkan jism. Kaidah al-qaul fi ba'd as-sifat kal qaul fi sa'iri sifat ba'd al-akhar si sa'iriha. Kepada seluruh sifat sama saja, ya. Kalau kalian bilang bahwasanya iradah Allah, ilmu Allah tidak melazimkan jisim, kita bilang demikian juga. Kalau gitu nuzul tidak melazimkan jisim. Kalau kalian bilang nuzul melazimkan jisim, kita bilang sama 7 sifat yang kalian tetapkan wahai Asy'ariyah juga melazimkan jisim. Kemudian yang ketiga, ya. Jisim, ya, adalah kata yang mujmal. Masih global. Jika maksudnya seperti manusia, seperti makhluk, maka kita tolak. Jika jisim sama dengan zat, maka kita bilang iya, maka Allah berjisim. Kalau maksud Anda berjisim adalah zat, ya Allah berzat memang. Apa masalahnya? Allah berzat. Kalau tidak berzat, Allah tidak ada berarti. Ya, ini contoh, ya, syubhat mereka. Syubhat mereka juga selanjutnya, mereka mengatakan bahwasanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala turun berarti melazimkan Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu bahwasanya misalnya arsy kosong kemudian Allah pindah ke bumi. Allah naik lagi, ya ini berpindah. Kita katakan bantahan ini lazim bagi zat yang diliputi oleh tempat. Sementara Allah meliputi seluruh tempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha yumsiku samawati wal arda alla tazula. Allah megang langit dan bumi agar tidak bergeser. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan pada hari kiamat, wa ma qadarullah haqqa qadrih, mereka tidak menggunakan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi semuanya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yamini, langit semua dilipat oleh tangan kanan Allah, ya. Semua alam semesta ini sangat kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Mas samawati sab'a wal arduna sab'a fi yadillah illa ka khardalin fi yadi ahadikum." Ya, tidaklah langit yang 7 dan bumi yang berlapis 7 di tangan Allah kecuali seperti biji sawi yang ada di tangan kalian. Kecil, makhluk itu semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dikatakan berpindah tempat ke tempat, kalau dia lebih kecil diliputi oleh tempat-tempat lebih besar daripada dia, maka dia berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Allah tidak demikian. Maka jangan dibayangkan Allah seperti makhluk. Allah turun bagaimana? Terserah Allah bagaimana caranya. Kita enggak tahu. Yang jelas Allah bilang Allah turun. Ya. Apakah melazimkan bahwasanya Allah arsy kosong? Kita bilang wallahu alam, yang jelas tidak, Allah maha tinggi. Ya. Kemudian para ulama mengatakan Allah turun tidak melazimkan
Tidak melazimkan arsy kosong. Kenapa? Karena sifat Allah Al-Aliyul A'la. Allah senantiasa maha tinggi dan lebih tinggi daripada, tidak mungkin arsy kosong Allah lebih tinggi daripada arsy, itu enggak mungkin. Itu enggak mungkin, ya. Enggak mungkin arsy lebih tinggi daripada Allah, itu mustahil. Ya, oleh karenanya Allah turun, bagaimana kita enggak tahu, ya. Dan tidak mesti, contoh saya tadi sebutkan, contohnya ruh tadi, ya. Contoh ruh ketika di alam barzakh, ya. Dia kemudian pergi ke mana, ke surga, tidak melazimkan dia meninggalkan jasadnya, tidak melazimkan. Sama seperti matahari, Allah mengatakan matahari cahayanya sampai ke bumi, cahaya tersebut masih nyambung dengan matahari, tidak melazimkan bahwasanya harus meninggalkan matahari, tidak melazimkan. Ya, tidak melazimkan. Ya. Saya bilang aja misalnya kucing aja, kita enggak usah bicara, kucing aja kalau turun ke bawah dia badannya panjang, kakinya masih di sini, biasanya tangannya bisa di sana, tapi kakinya masih di sini. Tidak melazimkan dia harus meninggalkan meja. Ini kita bicara makhluk, artinya jangan dibayangkan Allah turun berarti dia rendah dibandingkan arsy. Tidak ada kelaziman. Bagaimana Allah turun kita tidak bakalan tahu. Ya, tapi kita yakin Allah turun, itu terserah Allah. Jadi syubhat ini enggak jalan, ya. Syubhat berikutnya, ini syubhat yang sering digembar-gemborkan oleh mereka. Kata mereka, kalau Allah senantiasa Allah turun pada sepertiga malam terakhir, berarti Allah senantiasa di bawah. Kenapa? Karena sepertiga malam tidak pernah berhenti. Setiap saat selalu ada sepertiga malam. Sekarang kita sore, tapi di tempat lain sudah ada yang sepertiga malam. Dan terus dia berpindah sepertiga malam, itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sehingga kalau begitu melazimkan Allah terus turun. Kita bilang yang jelas setiap tempat di sepertiga malam di situ Allah sedang turun. Ya, seperti itu. Dan tidak ada susah bagi Allah Subhanahu wa taala ya untuk melakukan itu semua. Allah tidak tersibukkan dengan satu kesibukan sehingga daripada kesibukan yang lain. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada semua makhluk dengan begitu mudahnya. Sebagaimana Allah menghisap mereka dalam satu waktu semua dihisap. Sebagaimana disebutkan hari kiamat kala bahwasanya tidaklah seorang dari kalian kecuali illa sayukallimuhu rabbuhu. Dia akan berbicara dengan Allah. Semua orang akan berbicara dengan Allah di hari kiamat kala. Seakan-akan dia sedang berdua. Ya, karena disebutkan ya laisa bainahu wa bainallahi turjaman. Tidak ada penterjemah dari dengan Allah. Dia berdua. Tetapi itu berlaku pada semua manusia. Kesibukan Allah tatkala Allah sedang berbicara dengan si fulan, Allah juga bisa bicara dengan yang lain dalam waktu yang sama. Ini di luar daripada nalar kita. Contoh lagi misalnya dalam surat Al-Fatihah, Nabi mengatakan atau Allah berfirman dalam hadis qudsi, jika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata majjadani abdi, hamidani abdi. Ya, setiap orang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, ya asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Betapa banyak orang sekarang baca Al-Fatihah di waktu sekarang ini di berbagai belahan dunia dan Allah menjawab semuanya dalam waktu yang sama. Ya. Kalau Allah ingin menggabungkan seluruh dimensi, kemudian Allah kerjakan sekali, terserah Allah. Kita tidak tahu. Ini sekedar saya kasih bayangan saja. Semisal hadis ini seperti ketika hadis Abu Dzar kalau tidak salah, ketika matahari terbenam dalam Sahih Bukhari, kemudian Nabi berkata, wahai Abu Dzar, tahukah kau kemana matahari tersebut pergi? Kata Abu Dzar, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguhnya dia sujud di bawah arsy, kemudian dia minta izin kepada Allah untuk melanjutkan perjalanan atau tidak. Kalau Allah tidak izinkan, maka dia akan terbit dari arah barat. Jadi ketika matahari terbenam, matahari sedang sujud di bawah arsy Allah. Padahal kita tahu namanya terbenam matahari terus berjalan di setiap tempat. Artinya terbenam itu selalu berjalan, sama seperti sepertiga malam terakhir. Tetapi Nabi mengatakan ketika itu matahari sedang sujud kepada arsy, minta izin kepada Allah apakah melanjutkan perjalanannya atau kembali lagi dari arah barat sehingga terjadi hari kiamat. Ya. Dan meskipun Nabi mengatakan dia terbenam minta izin kepada Allah sujud di bawah arsy, ya, bukan berarti setiap saat matahari tersujud di bawah arsy, tidak setiap saat. Tetapi Allah bisa atur bagaimana caranya. Saat itu dia minta izin sujud kepada arsy, ya. Meskipun di saat yang lain kemudian terbenam matahari berpindah terus tidak berhenti. Ya. Maksud saya ini perkara yang gaib. Kita enggak bisa tahu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sepertiga malam, di mana tempat ada sepertiga malam terakhir, situ Allah sedang turun
dan Allah tidak tersibukkan dengan yang lainnya. Allah itu, yang lain juga Allah bisa lakukan, dan Allah bisa saja sekali turun untuk mengumpulkan sebagai macam dimensi. Kata Nabi SAW, Inna allaha zawaliyal ard, faru'aitu masyarikaha magharibaha. Kata Nabi, Allah melipatkan bumi untukku, sehingga aku lihat timur dan barat dalam satu saat di depan Nabi. Allah mau gabungkan bumi, Allah mau pindahkan dimensinya, terserah Allah, ini di luar dari khayalan kita. Oleh karenanya, otak kita ini punya keterbatasan, ya. Maka jangan kemudian tidak beradab kita mengatakan, saya tidak beriman dengan hadis tersebut, ini maksudnya demikian. Sementara Nabi SAW mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir untuk motivasi kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada takwil-takwilan mereka, ya. Di antaranya mereka mentakwil misalnya yang turun adalah bukan Allah, tetapi rahmat atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bantahannya? Ya. Kita bilang yang pertama, ya, rahmat dan perintah Allah selalu turun dan bukan hanya sepertiga malam yang terakhir. Ini pertama, ya. Rahmat Allah selalu turun kepada makhluknya. Allah juga yudabbirul amra minas samil ardi. Allah mengatur urusannya, perintahnya dari langit menuju bumi, ya. Kemudian di antara bantahannya rahmat Allah, ya, turun sampai ke para hamba, ke makhluknya, ke para hamba, dan tidak hanya menggantung di langit. Kalau artinya turun rahmat, ngapain? Cuma gantung di langit, apa bedanya bagi manusia? Ya, rahmat Allah turun sampai kepada hati-hati para hamba, bukan gantung di langit. Sementara hadisnya kan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia. Kalau Allah diganti dengan rahmat Allah, berarti kita artikan rahmat Allah turun ke langit dunia. Terus apa faedahnya? Cuma gantung di langit, tidak sampai kepada hamba-hambanya. Tentu ini adalah takwil yang tidak benar, ya. Kemudian yang ketiga kita bilang, kalau yang turun rahmat dari Allah, yang turun adalah rahmat dari Allah, maka menunjukkan Allah di atas. Sementara kalian menolak Allah di atas. Ya. Seperti kata mereka ketika dalam hadis Sahih Muslim, ketika hari Arafah Allah turun ke langit dunia, mendekat. Innahu la yadnu, kata Nabi, Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Kata mereka, yang maksudnya rahmat. Padahal kalau rahmat cuma mendekat tidak kena hambanya, apa faedahnya? Faedahnya ini takwil, kita bilang tidak benar, ya. Contoh lagi mereka mentakwil bahwasanya yang dimaksud dengan turun adalah turunnya malaikat. Bantahan. Bantahan. Ingat di akhir hadis Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku dan lain-lain. Malaikat tidak mungkin bicara begitu. Enggak mungkin. Kalau malaikat yang turun, enggak mungkin malaikat bilang siapa yang berdoa kepada aku. Enggak mungkin. Malaikat akan berkata siapa yang berdoa kepada Allah, siapa yang berdoa kepadanya.
Adapun mengatakan siapa berdoa kepadaku, tidak mungkin malaikat berani ngomong demikian, enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi tidak bisa kita takwilkan dengan apa? Bahwa yang turun adalah malaikat, karena di akhir hadis ada omongan. Allah turun ke langit dunia, Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang minta kepadaku, siapa yang mohon kepadaku. Ini kalau wa may yaqul minhum inni ilahun min duni, ya. Siapa yang berkata dengan malaikat ini Tuhan selain Allah, maka Allah akan masukkan dalam neraka jahanam. Enggak ada malaikat berani ngomong, ya. Aku adalah Tuhan, minta kepadaku, tidak mungkin. Contoh nyata, contoh hadis Jibril. Hadis yang ma'ruf, ya, tentang Allah mencintai hambanya. Dalam hadis Allah mengatakan atau Rasulullah mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Allah berkata, "Fa inni ahbabtu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Allah mengutus Jibril kepada penghuni langit. Fanada Jibril fi ahli sama. Maka Jibril pun pergi kepada penghuni langit. Jibril berkata apa? Innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril tidak berkata, aku cinta kepada fulan. Tidak. Jibril tidak berani mewakili dia sebagai Allah. Enggak. Tapi dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Seandainya yang turun adalah malaikat, malaikat pasti akan menggunakan kata ganti orang ketiga. Malaikat berkata, siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Ini konteks hadisnya tidak demikian. Maka berkata, siapa yang berdoa kepadaku. Ya, enggak mungkin malaikat ngomong begitu. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin ditakwilkan dengan malaikat. Karena di akhir hadis, ada perkataan siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang minta kepadaku, dan malaikat tidak mungkin mustahil ngomong untuk mengucapkan kata-kata demikian. Kemudian bantahan berikutnya, ya, bahwasanya malaikat tidak turun, malaikat sering turun dalam waktu yang banyak. Malaikat, ya, tidak hanya turun, tidak hanya turun sepertiga malam yang terakhir. Banyak hadis-hadis malaikat. Contohnya kata Nabi, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sungguhnya yuballighuna an ummati salam. Kata Nabi, Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di atas muka bumi, bukan cuma gantung di langit. Ya. Jadi malaikat tidak hanya turun sepertiga malam yang terakhir, dan tidak gantung di langit, ya. Di langit, ya. Tapi turun ke bumi. Karena ini berkaitan, ada malaikat di langit tapi untuk beribadah, tapi malaikat yang ditugaskan berkaitan dengan hamba, dia sampai ke bumi, bukan cuma gantung di langit. Sementara ini hadisnya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Kalau Rabb kita diganti dengan malaikat, berarti malaikat cuma nongkrong di langit dunia, apa faedahnya? Adapun malaikat yang ditugaskan berkaitan dengan makhluk, dia turun sampai ke bawah. Contoh, ya, malaikat tadi yang untuk menyampaikan salam umatku kepadaku. Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi, yuballighuna an ummatis salam, untuk menyampaikan salam umatku kepadaku. Jadi malaikat cari orang yang bersalawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi SAW. Contoh lagi, malaikat yang mencari hilaqah zikir, mencari tempat-tempat halaqah zikir, cari turun ke bumi. Malaikat yang hadir dalam majelis ilmu turun sampai ke bumi. Lebih afdal daripada yang cuma gantung di langit, apa faedahnya? Demikian juga ya batu fikum malaikatun bil-lail wa malaikatu yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Kata Nabi SAW, para malaikat bergantian di antara kalian. Ya. Malaikat siang, shift siang sama malaikat shift malam. Kemudian bermalam bersama kalian malaikat tersebut. Jadi bukan cuma di langit, tapi sampai di bumi, mencatat, kemudian melihat bagaimana perbuatan hamba untuk laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma nongkrong di langit. Jadi ini semua dalil bahwasanya tidak mungkin kita takwil dengan malaikat. Apalagi kalau kita mau takwil yang dimaksud turun pahala, ya. Gampang bantahannya. Kalau pahala cuma gantung di langit, apa faedahnya?
Apalagi ini pendapat ini ya. Nuzul adalah perbuatan atau makhluk yang Allah ciptakan yang Allah namakan nuzul. Ini lebih tidak ada faedahnya lagi dengan motivasi orang untuk beribadah. Ya ikhwan, saya tanya sama antum sekalian. Ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, sungguhnya Rabb kita turun ke langit bumi, ke langit dunia. Untuk apa? Untuk motivasi agar orang bangun malam. Agar orang untuk bangun malam. Kalau kemudian diartikan sebagaimana takwilan mereka, oh maksudnya itu makhluk yang Allah ciptakan namanya nuzul. Terus gimana orang mau termotivasi? Kalau maksudnya yang turun pahala cuma gantung di langit, gimana orang termotivasi? Kalau maksudnya yang turun cuma malaikat, malaikat turun tiap hari, tiap saat. Ya, Lailatul Qadar turun sampai ke bumi, bukan cuma gantung di langit ya. Bagaimana mau termotivasi ya? Rahmat cuma gantung di langit ya. Beda kalau mengatakan turun Rabb kita, orang semangat. Kemudian Allah menawarkan siapa yang berdoa, siapa yang mohon ampun, luar biasa ya. Makanya kalau kita mengambil takwilan ahlul bidah, maka ini menghilangkan ruh semangat kita ya tentang kedekatan kita kepada Allah. Sementara manusia ingin dicintai oleh Allah, manusia ingin cari muka kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Nah, yang turun bukan Allah, malaikat yang turun. Ya, lain, rasanya beda. Ya, oleh karenanya seorang mengagungkan hadis-hadis Nabi SAW. Nabi menyebutkan untuk motivasi, kemudian kita takwil dengan takwilan yang tidak mungkin kita terima berdasarkan bantahan-bantahan tersebut. Jadi inilah syubhat-syubhat mereka ya. Intinya ini syubhat dibangun di atas mengkiaskan Allah dengan makhluk. Ya, kita bilang syubhat ini tidak bisa kita terima, apalagi kalau kita masuk kepada takwilan mereka juga semua tidak bisa kita terima. Taib. Tolong dihapus tadi. Taib. Terakhir kita akan bahas tentang lafal yang datang dalam hadis ini ya. Saya lupa tadi di antara bantahan tentang rahmat dan yang turun, dalam sebagian riwayat ada tambahan yaitu summa sa'ada, kemudian Allah pun naik ya. Kalau rahmat tersebut sudah sampai di langit kemudian tidak sampai ke makhluk kemudian naik lagi, apa faedahnya? Ini di antara bantahan. Tapi yang terakhir kita sampaikan lafal hadis tersebut ada datang dalam dua lafal. Dalam bentuk pertanyaan, kedua dalam bentuk syarat. Untuk pertanyaan misalnya, man yad'uni fa'as tajibalahu. Di sini man yad'uni fa'astajibalahu. Maka lantas aku, siapakah yang, kalau kita artikan ya, siapakah yang berdoa kepadaku? Siapakah yang berdoa kepadaku? Maka aku fa'astajibalahu. Maka akan aku kabulkan. Yang lafal kedua dalam bentuk syarat, di sini ada waw, man yad'uni. Adapun dalam bentuk syarat, man isim syarat. Jadi man yad'uni ini majzum, dia majzum dengan isim syarat, man yad'uni fa'as tajibu lahu. Di sini man adalah man syartiyah ya. Isim syart. Makanya di sini majzum. Ya, wawunya dihilangkan, fa astajibu lahu, ini jawab syarat. Ini fa astajibu lahu ini sebagian ulama mengatakan ditakdirkan fa ana astajibu lahu, dia adalah
marfu, astajibu makanya marfu. Kemudian jumlah ismiyah fa ana astajibu lahu fi mahalli jazmin jawab syart. Intinya ini artinya, kalau ini artinya beda dengan yang ini. Ya, kalau ini artinya barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Ini dua riwayat datang dalam hadis ini ya. Kalau riwayat yang pertama man yad'uni, ya, siapakah yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan fa astajiba lahu. Sini mansub karena datang sebelumnya ada istifham, jadi mansub ada fa astajiba lahu, maka aku akan kabulkan. Maka riwayat ini menunjukkan Allah sedang mencari-cari hambanya di sepertiga malam yang terakhir. Ini motivasi kita untuk bangun, untuk saatnya kita cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya siapa lantas kita tidur. Kita bangun cari perhatian kepada Allah karena Allah sedang mencari hambanya. Allah bertanya siapa? Ayo, siapa yang bangun, siapa yang berdoa kepadaku, siapa yang istighfar kepadaku, sampai Allah bertanya-tanya ya. Ya. Maka ini membuat kita termotivasi untuk bangun tidur, tunjukkan kepada Allah, akulah ya Allah, akulah ya Rabb yang bangun untuk mohon kepadamu, untuk menyampaikan kepada Engkau segala keluh kesahku, segala kesulitan hidupku, segala problematika hidupku. Bangun, tunjukkan kepada Allah. Adapun kalau dalam bentuk syarat man yad'uni fa astajibu lahu, seakan-akan ini memberi semangat bagi kita bahwasanya suatu hal yang pasti. Barang siapa, karena Allah kasih syarat, siapa saja yang di sepertiga malam terakhir minta kepada Allah, maka Allah pasti kabulkan. Ini makanya kalau seorang sudah bangun sepertiga malam dan berdoa, maka sebab untuk dikabulkan sangat besar. Dan buktikanlah orang punya permasalahan, bangun sepertiga malam terakhir, orang semua sedang tidur, dia berdoa, maka ini saya Allah kabulkan karena Allah kasih syarat. Siapa? Umum. Mau laki-laki, mau perempuan, ini faedah umum. Mau perempuan, mau pejabat, mau orang miskin, mau dai, mau mad'u, mau audiens, semuanya berdoa kepada Allah. Ini semua hadis ini mengajarkan kepada kita untuk semangat bangun malam dan untuk berdoa kepada Allah di antara waktu-waktu yang mustajab adalah sepertiga malam yang terakhir. Maka sungguh sedih kemudian kalau kita sibuk membahas tentang hadis ini kemudian kita tidak melaksanakan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah bangun malam sepertiga malam yang terakhir, kemudian kita mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dengan hadis-hadis yang lain tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.